setelah dia meninggal, ya kayak di rumahnya dia ya masih terkenal angkernya sih, jadi ada orang yang sering lewat situ sering digangguin suara-suara gitu lah, nyampe sekarang masih kayak gitu. Sampai sekarang Nyampe ya. sekarang. Iya, yang sering didengar sama warga situ ya paling suara kunti, suara anak-anak lari, itu paling itu doang sih. Itu doang. Cuman kesini juga bangunannya makin nggak kerawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Klimaks Misteri bersama gue Nanda Aditya. Nah, gue mau ngucapin banyak terima kasih nih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini dan udah nonton video-video dari channel kita. Apalagi yang udah subscribe nih. Gue doain nih biar kalian semua dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Dan adapun yang sedang sakit, gue doain nih biar kalian cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disembuhkan kembali. Gak usah lama-lama, langsung aja kita capcus. Ya, sob, kali ini gue kedatangan narasumber lagi nih, sob. Dia anak rantau, sob. Dia melalang melintang nih di berbagai kota. Dan dia mau ceritakan tentang pengalaman horornya nih. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Langsung aja kita panggil narasumbernya. Ini dia narasumbernya. Ya, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah Bang, baik. Namanya siapa nih, Bang? Kohar Kohar. Abang dari asli dari? dari Tegal Bang. Tegal Jawa nih. Tengah. Jawa Tengah. Nih, tadi katanya berbagai kota nih lu rantau nih. Bener. Berapa kota tuh lu rantau tuh? Ada sekitaran 4 kota Bang lah. 4 kota. Terakhir Di Tangerang. Di Tangerang Nyampe ini. sekarang. Sampai sekarang. Nyampe sekarang. Udah berapa lama di Tangerang? Di Tangerang tuh dari tahun 2017 Bang. 2017 ya. Iya. Nah, ini ada pengalaman horor semua tuh lu. Ada di setiap kotanya ada. Wah, gila, setiap kota nih. Iya. Sob nih, lu wajib lu dengerin nih. Nonton sampai habis nih, ini bakal epic nih ceritanya. 4 kota dilaluin, men, horor semua. Wah, gila, men. Wajib lu nonton sampai habis. Jangan lupa lu sediain kopi, ya kan, lu sediain cemilan kayak situ, biar tambah horor nih. Terus juga headset nih, pasang headset di kuping lu nih, biar semakin mencekam, men. Nah, sekali lagi gue mau saranin nih buat lu semua nih. Sebelum masuk ke cerita, gue saranin sholat dulu. Bagi kalian yang belum sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Langsung aja kita masuk ke narasumbernya. Ikan teri, ikan kakap. Sebuah misteri terungkap. Nah, Bang, nih lu ceritain nih pengalaman horor nih. Lu berbagai kota tuh lu ya. Iya. Perantau ya. Nah. Itu terakhir di kota Di Tangerang. Nyampe sekarang. Tangerang sampai sekarang. Iya. Nah, nih, lu ceritain nih, Bang, nih. Awal mulanya nih, pengalaman horor lu. Pengalaman horor saya awal mulanya pas waktu saya masih SMP Bang. SMP. Iya, pas waktu itu saya belajar motor kopling tuh Ini di mana? di kampung saya. Kampung situ. Iya, Tegal ya. Di Tegal. Di situ tuh padahal jalannya rusak Bang. Rusak. Samping kiri sawah, samping kanan itu kebun. Hmm. Pas begitu saya gas, normal tuh. Gua gas tuh ternyata tahu-tahu gua ada di tengah-tengah kebun Bang. Di tengah-tengah kebun. Iya, padahal sepenglihatan gua, Iya. itu tuh jalan normal, jalan utama. Padahal rusak ya jalan. Padahal rusak. Tapi pas waktu gua sadar nih, pas berhenti tuh ada di tengah-tengah kebun. Itu lu, temen lu gimana? Temen gue nyariin. Nyariin lu. Iya, hampir mau setengah jam lah dia nyariin gua. Lu hilang di kebun gitu. Gue hilang di kebun. Gue juga teriak-teriak, temen gue nggak kedengeran loh sama sekali loh. Katanya nggak denger. Nggak denger. Nah, dan pas waktu itu temen gue nemuin gue kan, lu kenapa nyampe kebun-kebun? Sumpah serius, ini tuh tadinya tuh jalan utama Bang. Tapi kenapa ini nyasar-nyasar ke sini gitu kan? Ya nggak tahu. Orang sepenglihatan gue tuh ini jalannya bagus. Tapi kan lu tahu sendiri, ini kan jalannya rusak. Dari situ Bang, gue nggak mau lagi Bang. Nggak mau Langsung lagi. cabut sama temen gue. Situ cabut. Iya, Tapi itu udah lumayan lama loh, setengah jam belum ketemu. Setengah jam, lumayan lama. Gue juga
waktu SMP gimana bang? Takutnya. Iya sih. Itu pengalaman dari SMP itu. Hmm. Dan itu yang jalan yang arah Di arah utara apa selatan? yang selatan tuh ya. Selatan. Kalau yang arah utara tuh gua ada pengalaman juga bang. Pas gua pulang dari study tour tuh, Iya. kan malam-malam tuh, study tour ke Bali lah. Pulang jam 2 pagi tuh. Iya. Terus pas waktu itu dijemput sama abang gua. Dijemput pakai motor Supra lah ya. Pas waktu itu lewat jalur utara. Lah di situ kan ada suatu jalan yang angker tuh di jembatan tuh. Lah di jembatan itu sebelah kirinya ada puskesmas, terus ruang mayit. Ada ruang mayitnya di situ. Terus ada pohon mangga. Lewat situ kan. Terus baru lewat situ. Tadinya ngobrol tuh asik. Suatu saat diem kan, nggak ada bahan obrolan kan. Iya. Di tengah-tengah jalan pas di jembatan itu, kita sebenarnya denger suara kuntilanak. Gede banget. Terus udah pas waktu itu kita masih diem-dieman tuh. Nyampe rumah, dalam hati abang gua denger nggak ya? Lah pas waktu nyampe rumah bang, gua cerita nih sama abang gua. Bang, tadi lihat nggak tuh suara lengkingan kuntilanak tuh? Yang denger gitu. Lu juga denger? Iya, orang kenceng banget kan. Ya gitu, jadi pas waktu lewat situ, ya Allah, Suaranya gitu ya? Suaranya Nggak bisa ini lah lu. Terus kayak suara lengkingannya itu ya? iya, Tawanya bener-bener itu. kenceng banget bang. Emang di situ sih udah terkenal seremnya sih, apalagi yang di daerah jembatan itu loh bang. Daerah jembatan itu emang banyak saksi mata yang sering lewat situ gitu kan. Sering ditampakin lah kuntilanak segala macam gitu. Cuman pas waktu itu saya cuman ada suara lengkingan itu doang. Lu belum sempet diliatin lah. Nggak sempat diliatin. Jangan sampai lah ya. Dan Terus, pada saat itu kita loncat bang ya. Suatu hari lagi gua camping nih sama teman-teman gua. oh lu camping nih? Iya, Oke. jadi sama satu geng gua lah ya. Iya. Dulu kan ada geng ini kayak tim sepak bola gitu kan, kayak klub sepak bola gitu kan, ngadain tuh acara tahunan. Pas waktu malam habis ini Idul Fitri itu kita pergi tuh ke Gunung Guci, daerah Guci. Oh, bagus. Namanya Bukit Bintang. Bukit Bintang. Bukit Bintang. Nah, mungkin yang orang Tegal sana tahu lah ya Bukit Bintang. Iya. Pas waktu pergi ke sono, kita tuh pakai mobil tuh bang, yang losbak itu loh, yang pakai mobil kayak Carry losbak. carry losbak lah gitulah ya. Berangkat nih bareng-bareng. Pas waktu itu di mobil tuh ada sekitaran 15 orang. 15 orang. Tapi setelah itu ada yang nyusul tuh pakai motor tuh. Pakai motor. Jadi mereka tuh nyusul tuh yang nggak sempet ikutan naik mobil itu tuh. Jadi lebih dari 15 orang. Lebih dari 15 orang. Jadi kemungkinan ada 20-an lah. 20-an. Sekitaran 20-an gitu. Lah pas waktu itu nyampe ke tempat Guci, kita tuh nyewa villa. Emang rencananya tuh nyewa villa buat sekitaran 15 orang tuh. Atau lebih lah, bisa lebih kan pas waktu itu kan. Nyewa villa pas waktu itu. Udah masuk kemasin barang masing-masing. Iya. Habis itu ada acara bakar-bakaran bang. Bakar-bakaran tuh di puncak gunung Bukit Bintang itu. Paling tinggi nih? Paling tinggi di atas. Udah bawa kan perlengkapannya tuh kayak ayam segala macam udah dibawa ke sono semua, kayak bahan bakarnya juga segala macam udah dibawa lah. Udah dibawa semua. Lah gue ditugasin buat ngabsenin tuh orang satu-satu. Hadir nggak? Emang harus suruh ikut semua. Emang acara puncaknya di situ. Acara kayak syukuran lah. Pas waktu itu kan habis menang tuh. Acara syukuran, gua absen tuh. Kan kenal semua kan ya orangnya sama teman-teman ya. Iya. Gua absen si ini hadir sini. Oke lah, 15. Ada yang nyusul tuh belakang. Oh ya, nih. Jadi 20 orang tuh pas waktu itu. 20 orang. 20 orang. Pas waktu di tempat, gue hitungin lagi tuh acara bakar-bakaran kan.
Iya. Ini ada, ini ada, ini ada. Lah ini siapa? Gua kok baru pernah lihat. Maksudnya gimana? Jadi ada orang lain Hah? selain temen gua, orang asing lah ya. Gua nggak kenal. Orang itu. Gua coba tanya ke temen, bro, itu siapa? Lu mungkin salah lihat kali. Ini masih ini kali orangnya persis mirip kok. Gua lihat si ini ada sebelah sini. Kan pas waktu itu emang seragaman tuh bang. Iya. Jadi seragam semua Hmm, tuh. Jadi nggak buat ngebedain orang di kondisi gelap tuh agak susah. Gue coba ini dulu, gue coba pikir dulu, ini siapa ya? Terus waktu ditanya, Har, ada berapa orang tuh? Ini ada 21. Oh nambah ya? Tadi kan 20. Tadi kan 20. Nggak tahu mungkin dia bawa temen kali. Gue mikirnya mungkin bawa teman dari luar gitu kan. Iya. Si ini gitu kan, dia biasanya katanya mau ini bawa teman gitu kan. Oke lah, pas waktu itu dihitung lagi. Kan acara udah selesai tuh. Pas jalan mau balik, gua ingetin tuh orangnya tuh yang tadi gua lihat tuh, yang orang beda itu tuh. Iya. Belum sempet gua tanyain tuh namanya siapa. Tahu-tahu dia jalan ke semak-semak bang. Semak-semak. Ke semak-semak. Tahu-tahu dia hilang. Allahu Akbar. Tuh, Dan ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Gua tanya yang sampingnya. Tadi yang samping lu siapa? Lu orang gak ada siapa-siapa, orang gua paling ujung. Tadi ada gua lihat. Gua kan emang paling belakang kan karena gua yang absen. Tadi gua lihat tuh dia lari ke sono gitu kan. Gua nggak lihat siapa-siapa. Udah lu jangan macem-macem dah, jangan ngomong yang macem-macem di sini gitu kan. Ntar dibahas aja di villa gitu kan. Udah tuh nyampe villa, gua ngomong tuh sama ketuanya. Bang, tadi tuh gua ngeliat satu orang selain kita gitu, selain geng kita gitu kan. Kirain temennya si ini gitu kan. Tapi dia ngaku nggak bawa temen. Dan katanya juga nggak ada yang bawa temen, cuma segini doang orangnya. Lah, berarti yang tadi satu itu siapa gitu kan. Satu seragam sama kita. Itu cuma lu ngeliat ya? Cuman gua doang ngeliat. Ketua gengnya juga semua nggak ada. Kalau yang dia lihat. kan dia posisinya di depan gua tuh. Gua kan emang paling belakang lah, sejajar lah. Tapi gua doang nih belum sempet gua tanyain. Ya udah melipir ke samping, ngilang ke semak-semak. Itu di Gunung Bintang bang, Bukit Bintang. Bukit Bintang. Gila sih lu. Nah, lambat laun pas waktu itu gua merantau tuh. Awal merantau gua tuh di Cirebon. Nah ini ngapain lu? Lah di Cirebon itu tadinya gua kerja di ekspedisi Kurir gitu. pengiriman Barang. barang. Jadi di situ kayak, tapi barangnya khusus kayak muat semen gitu bang, muat semen. Lah pas waktu itu gua kan masih baru nih. Pas waktu itu gua naik bus dari Tegal nih, terus nanti udah diarahin tuh, nanti turun di daerah Palimanan ya, di pertigaan, nanti saya susul, nanti saya jemput gitu kan. Bener tuh gua turun di situ, ada bapak-bapak dua orang, terus jemput gua, ayo kami anterin ke mesan dari perusahaan, nanti bareng kok sama kita. Oke pak, naik angkot. Kan di Cirebon tuh malam-malam angkot pasti masih ada. Itu pas waktu sekitar jam 3-an bang. 3 pagi? Jam 3 pagi. Mau subuh lah. Naik angkot tuh, udah tuh masuk ke suatu perumahan kan. Masuk perumahan lah, kamarnya bapak-bapak dua ini kan lantai 2 tuh, kamarnya tuh di atas. Ada satu kamar kosong, cuman katanya nggak boleh dimasukin siapa-siapa. Satu kamar itu? Satu kamar kosong, nggak ada lampunya. Kekunci. Kata si bapak-bapak ini, kamu jangan masuk-masuk ke sini ya. Ntar kamu tidurnya di sini aja, di bawah ada kasur lantai kok. Yang namanya masih baru ya. Ya udah nurun. Ya pak, siapa? Ya udah. Tidur di bawah di ruang tamu? Gue tidur di ruang tamu. Tidur di situ.
ya udah tidur dulu, kami mau mandi dulu. Kan itu mereka berdua habis lembur lah ya, belum sempat mandi kali ya. Terus mandi, kok pas waktu itu belum ada rasa takut bang, jadi masih biasa aja lah ya, bersih biasa kan, bersih. Pas lagi tidur, gua direp-repin. Jadi pas waktu gua tidur tuh kayak seakan-akan tuh kayak ada embah-embah yang bekap mulut gua bang. Lucu diginin. Bekap mulut gua. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Pas waktu itu gua kebangun kan, sama sekali nggak bisa berbicara apa-apa. Nyebut pun susah banget bang. Bisu lah kita. Iya, jadi ya namanya direp-repin ya. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lah di malam pertama itu saya udah dapat tes mental duluan bang. Sebelum gua kerja. Kocok juga ya. Besoknya gua nanya tuh sama dua bapak-bapak itu. Iya. Pak, semalam kok saya direp-repin Pak ya? Kayak dibekap mulutnya tuh sama mbah-mbah gitu. Respon mereka gimana coba? Apa tuh? Cuma ketawa doang. Dia bilang gini, itu mah kenalan. Kayak gitu doang? Iya, dan gue juga mikirnya, aduh gimana ya, baru pertama hari kerja nih. Udah besok, udah kerja lagi aja. Besok berangkat jam 7 gitu kan. Berangkat jam 7, kan kalau berangkat kerja kan, kalau yang bapak-bapak dua itu kan sering lembur kan. Iya. Kalau gua tuh biasanya balik jam 5 sore. Balik sendiri tuh, dikasih kuncinya. Oh iya. Gua balik sendiri, ngangkot kan. Jadi jaraknya nggak jauh lah. Ada sekitaran 1-2 kilo lah, 2 kilometer lah segituan. Pas begitu nyampe tuh mes-mesan. Biasa gua mandi, beres-beres gitu kan. Pas waktu mau sholat, di kamar kosong itu bang. Oh iya, kamar kosong itu ya. Kayak ada yang ngetuk-ngetuk pintu gitu. Itu gua cuek aja, udah sholat aja lah. Sholat maghrib kan, sholat maghrib. Habis sholat gua langsung ke teras depan kan, ngopi lah sama sambil ngerokok gitu kan. Masih berpikir positif gitu sambil nungguin bapak-bapak itu pulang. Iya. Ditunggu, dia jam 9 tuh baru pada pulang. Dia nanya, Har, kok di luar? Takut ya gitu kan? Enggak pak, nungguin bapak pulang. Ya udah masuk aja. Udah tidur cepet biar besok nggak kesiangan. Baik pak. Lah di lain harinya lagi bang. Iya. Gue kayak di teror suara-suara orang sinden di dalam kamar itu. Itu di malam juga. Malam-malam juga. Padahal gue cek ya. Bapak-bapak yang satunya le mandi, satunya udah tidur pules. Padahal di situ udah hening. Tapi lu denger di kamar itu? Gue denger di kamar itu. Posisi lu di ruang tamu? Gue kan nih, ini kamar kosong nih. Ini kamar tamu. Gue tidur di sini nih bang. Pakai kasur lantai lah ya. Pakai kasur lantai. Sebelum gue tidur, gue didengerin sosok-sosok kayak penyanyi sinden gitu. Nah ini dulu resign nih dari tempat sebelumnya? Enggak, jadi di tempat itu gue pindah tuh. Keluar kamu pindah ke gudang Cilacap ya, di sana ada proyek. Jadi lu tetap satu kerjaan, lu pindah. Gua pindah tuh, pindah. Enggak, masih satu perusahaan. Cuman kayak pindah proyek gitu. Oh, pindah proyek. Beda semen lah. Beda semen. Pas waktu pindah ke Cilacap, udah tuh gue dikasih ventari segala macem kan. Dan pas waktu itu di Cilacap gue sendirian bang. Lu sendirian? Gue sendirian. Lah pas waktu itu gue kan kerjanya hampir 24 jam sih sebenarnya. Cuman banyak santainya. Jadi kayak nunggu mobil dari bongkaran Banjar. Ntar kan mampir dulu tuh ke Cilacap tuh. Ntar di situ muat lagi tuh. Lah pas waktu itu ada suatu kejadian hujan gerimis. Mobil dateng kan 2. Minta DO. DO apa tuh? DO tuh kayak orderan inilah dari perusahaan ini mau ngorder semen
terus kirim ke mana gitu kan. Dan untuk minta DO itu bang harus ke pabriknya dulu. Pabrik kan buka 24 jam tuh. Mau nggak mau kan, udah pas waktu itu, pas kebetulan banget pas waktu itu sepi, nggak ada. Kan biasanya kan kalau mau masuk perusahaan itu kan nggak pakai supir sendiri, harus pakai supir orang situ. Disebutnya tuh kayak supir tembak. Oh iya. Biasanya itu rame supir tembak tuh di situ pada nongkrong tuh. Cuman pas waktu itu karena mungkin hujan kali ya. Jadi gua mau nggak mau harus nyusul tuh ke rumah supir tembak itu. Malam-malam. Naik apa lu kesana? Naik motor Ventaris itu yang dari kantor itu. Anjir, terus Mau nggak mau kan karena tugas dari kantor kan. Gua pertama minta DO dulu kan ke perusahaan, ke ini ya, suatu perusahaan semen itulah ya. Minta DO udah dapet. Setelah itu gue nyari nih supir tembaknya nih. Mau nggak mau gue harus ke rumahnya. Terus lu ke rumahnya nih? Ke rumahnya. Pas waktu di rumahnya itu kebetulan jalannya rusak banget bang. Jalan arah rumahnya? Jalannya arah dia rusak banget. Gerimis-gerimis. Motornya juga agak nggak enak kan dipakai kan. Iya. Gue jalan. Ternyata samping kiri gue ada kuntilanak. Oh, Akbar. Sambil senyum lagi. Senyum, rambutnya panjang banget sampai kaki. Kakinya tuh kayak nggak napak, cuman arahnya kayak gini loh. Nggak. Kakinya itu ngelebihin kaki itu loh. Gua kebut bang. Lu kebut? Gua kebut tuh motor. Udah nggak mikir ban bocor lah atau apalah. Yang penting gua kebut aja. Yang penting nyampe nih. Kalau misal nyampe ke rumah supir tembak kan nanti baliknya kan sama supir tembak nih. Nggak takut lah gitu kan. Yang penting nyampe dulu aja lah gitu kan. Nyampe, gua nggak cerita biasa kan. Udah tuh dapet supir tembak tuh, nyampe kontrakan tuh. Dari situ gue baru tahu, anjir, gue baru berapa minggu itu di Cilacap. Iya. Udah ada lagi aja tuh penampakan yang kayak gitu kan. Di Cirebon itu ya? Ya kayak di Cirebon lah. Itu di Cilacap ya. Dan pas waktu itu gue pindah proyek lagi tuh. Pindah lagi nih lu? Di daerah Subang. Kota Subang. Daerah Subang berapa lama lah. tuh di Cilacap tuh? Cilacap tuh nggak ada setengah tahun sih. Nggak ada setengah tahun. Di calling lagi kan sama bos kan. Kohar, kamu pindah ke gudang Subang aja. Di situ ada proyekan baru gitu kan. Udah tuh gua pindah ke daerah Subang. Lah pas di Subang nih bang, gue juga dihantuin lagi nih sama hal-hal horor lagi nih. Diteror lagi gue. Waduh. Lah pas waktu itu kan gue ditempatin tuh di suatu gudang semen lah ya. Iya. Dan kebetulan pas waktu itu gue tuh lembur nyampe malam. Di situ paling ada 2 orang lah sama gue lah ya. Iya. Ada 2 orang. Pas sekitaran jam 11-an tuh nunggu mobil balik dulu tuh. Mobil balik kan biasanya parkir doang kan, kalau udah malam kan udah kan. Parkir terus dia muatin semen. Terus buat besok lagi lah itu ngirimnya gitu kan. Pas waktu jam sekitaran setengah 12, gua tuh kayak denger suara forklift jalan sendiri bang. Padahal apa? Operator forkliftnya itu udah pada pulang semua. Aku tadi udah ngabarin, bang pulang dulu ya. Ya bang. Iya. Udah nggak ada orang di gudangnya pun itu udah gelap bang. Udah kosong. Gua kan panik kan. Iya. Maksudnya baru pertama kan di situ kan. Pas waktu itu gua langsung lari tuh ke pos satpam. Bang, tadi gua denger nih suara forklift jalan sendiri. Tenang bang, ini mah udah biasa di sini gitu kan. Ya kan karena gua masih baru ya. Jadi masih yaelah gua ada lagi aja nih yang kayak gini nih ya, gitu masih kan. ngerasa takut masih parno lah, masih takut parno, kan. Gitu kan. Udah tuh gua biasain aja udah kan. Jam 12 tuh balik. Dan pas itu balik udah
hampir tiap gua lembur bang, Mm-mm. pasti ada suara forklift itu. Pasti itu. Pasti tiap malam. Tapi makin kesini kan makin udah terbiasa Biasa, kan, jadi yang namanya makhluk kayak gitu kan pasti ada kan, jadi kita ya udahlah gitu kan, yang penting nggak ganggu gitu kan. Dan itu lu forkliftnya itu lu lihat jalan apa suaranya doang? Suaranya doang Nyala mesinnya. nyala, jadi kayak lagi muat Iya, lagi muat semen gitu semen loh. gitu. Iya, Lu samperin nyala nggak sendiri. waktu itu? Gua nggak gua samperin, gua diemin aja itu bang, udah Nggak berani lah ya. nggak berani. Soalnya gua pernah cek, Mm-mm. suatu saat gua pernah cek tuh, itu tuh emang udah gelap, udah nggak ada orang, Udah kosong lah. udah kosong. Itu hampir tiap malam pas waktu gua lembur pasti kejadian semacam itu. Dan udah tuh Mm-mm. di Subang gua resign kan. Subang Gitu. lu nanti resign nih. Resign gua Karena lu sering di teror nggak Iya, karena enggak sih, karena mungkin enggak diperpanjang aja sih kontraknya. kontraknya? Iya. Jadi gua milih pulang kampung dulu. Hmm. Habis itu gua cari kerjaan lagi nih, dan Hmm. di kota terakhir nih, Tangerang keempat nih. Tangerang Tangerang sekarang. sekarang. Oke. Kota terakhir nih. Gua ngontrak kan. Iya. Gua cari-cari kontrakan kan, biasa lah kalau orang Iya. kampung mah nyari yang murah dulu kan. Betul. Nyari, ada tuh kontrakan harga 250.000. 250.000. Murah banget kan. Murah lah. Pas waktu itu gua belum curiga, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting murah gitu kan. Udah tuh udah ngontrak di situ, lama-lama kemudian lanjut ganti hari gitu. Gua pas waktu itu pulang dari kerja, Di tempat kerja. pulang dari tempat kerja karena saking capeknya, Iya. gua naruh motor di depan, terus udah tidur gua di ruang depan tuh. Gua tidur, pas tidur tahu-tahu jam 1:30 kan, itu posisi sebelum gua tidur kan pintu ngebuka tuh. Iya, kebuka. Sebelum gua tidur, gua tidur nih, pas waktu itu gua kayak digeret gitu bang. Dari Nggak mungkin ruang orang, tamu kan? nih. Dari ruang tamu, padahal pintu tuh nggak ngebuka banget lah, bukan dikit lah. Masa ada orang seising itu sih malam-malam, nyampe keluar loh bang. Pintu keluar tuh. Lu sadar gak pas itu? Pas waktu itu gue langsung bangun, Lu bangun. langsung tuh. Pas waktu itu juga posisi hujan juga bang, hujan gerimis. Sampai teras. Nyampe teras. Aish. Nah terus pas lu bangun, Udah pas waktu gue bangun, langsung tuh gue masuk, motor gue masukin kan, karena Iya. lupa tadi nggak dimasukin tuh motor. Masuk, gue tidur tuh di ruang tengah tuh, di kasur kan ada tuh di tengah kasur tuh. Udah tidur lanjut lagi aja gitu kan. Ya itu di Tangerang itu ya, gua ngontrak tuh. Setelah itu kan gua dikasih ini ya, dipasrahin rumah tuh sama kakak gua tuh. oh, Dititipin rumah nih karena dititipin. kakak gua kan ini dia balik kampung kan, Balik kampung ya. dititipin rumah. Tapi gua tetap ngontrak bang. Jadi itu rumah tuh bener-bener kosong. Jadi gua tuh ke situ seminggu sekali lah, paling cuma beresin gitu kan, nggak pernah gua tinggalin. Itu udah lama, udah berjalan sekitaran setahun lebih lah. Tangerang juga itu kan? Di Tangerang juga. Udah pas waktu itu gua ada acara nih sama teman-teman. Oh, ada acara. Agak banyakan lah ya, Iya. ada acara gitu kan. Dan pas waktu itu ada COVID bang. Pas lebaran gua nggak bisa balik itu Oh, iya benar. di Tangerang. Itu Tangerang. Karena dari peraturannya juga nggak boleh pulang kampung segala macam kan, jadi ya udah gue taatin lah peraturannya kan. Pas waktu itu gue ajakin tuh teman-teman bakar-bakaran di situ, orang yang sekampung sama gue tuh, ayolah ke rumah gue nih di Tiga Raksa, udah bakar-bakaran di sini aja, udah malam takbiran itu. Udah pas waktu malam takbiran, udah bakar-bakar, udah biasalah ya, senang-senang gitu kan. Pas waktu mau pada tidur, gue ke toilet, buang air lah ya. Pas waktu itu kan posisi kamar
kamar di sini tuh, kamar ada, Iya. terus tidurnya pada di sini nih. Heeh. Terus Ruang tamu. toiletnya di sini, ya ruang tamu lah ya. Hmm. Toiletnya di sini dan di sini tuh kayak dapur. Iya. Pas waktu gua ke toilet, terus gua tengok ke kanan, di situ ada kuntilanak Aish. Di dapurnya. di dapur. Pas malam takbiran loh itu, Iya ya. Idul Fitri. Karena mungkin ya namanya rumah kosong ya, nggak berpenghuni gitu kan. Itu udah setahun lebih dan tapi kondisi rumahnya masih bagus karena gua kan sering bersihin tuh rumah tuh, masih bagus. Cuman dari situ udah gua nggak cerita ke teman-teman, maksudnya biar ntar kedepannya tuh teman-teman masih pada mau main lagi gitu kan. Udahlah biar gua aja gitu yang ngalamin gitu kan. Mungkin dia apa, kaget kali, yang biasanya rumah kosong sekarang rame buat acara-acara gitu kan. Jadi kayak dia kayak memperkenalkan gitulah, gua ada nih di sini nih. Udah tuh di Tangerang. Udah gitu maksudnya karena udah lama ditempatin juga kan itu ya? Iya, karena udah lama kosong itu rumah. Nah, pas lu lihat kuntilanak itu lu lari tuh? Langsung gua tidur bareng sama teman-teman. Udah gua tutupin tuh sama bantal tuh. Gua tuh apa ya, pas waktu itu padahal malam takbiran itu loh. Malam takbiran itu. Iya, takbiran nih. Bisa nongolin gitu ya? Iya. Terus setelah itu apa lagi, Bang? Lah, ya itulah apa pengalaman cerita horor gua tuh yang tadi gua ceritain tuh, yang gak bisa hilang lah. Dari itu gua pilih salah satunya sih dari berbagai macam pengalaman gua tuh dari berbagai kota lah ya. Dan pas waktu itu gua sempet tuh cuti. Lu cuti nih? Gua cuti nih seminggu karena kemarin kan gak bisa pulang tuh. Iya. Jadi balas dendam tuh, cuti lah seminggu Cuti, gitu kan. Pas begitu cuti, di rumah ada kabar orang meninggal. Tahu nggak Bang ini orangnya? Ini Apa tuh orang beda sama yang lain. Pokoknya beda aja lah. Bedanya gimana nih? Coba. Jadi gini ceritanya. Dulu sebelum dia meninggal ya, pas waktu mudanya lah ya. Iya. Dia tuh sebenarnya pengen motor. Cuman nggak dibeliin tuh sama bapaknya. Sama orang tuanya lah, nggak dibeliin karena mungkin nggak mampu kali ya. Iya, betul. Nah dia tuh tiap malam dia selalu mengurung diri di kamar. Hampir tiap malam Bang. Hampir tiap malam. Terus lambat laun ya, kedua orang tuanya kan meninggal tuh. Jadi satu rumah itu cuman dia doang. Dia doang sendiri? Dia doang sendirian. Ini temen lu atau? Ini tetangga sih. Tetangga lu ya? Tapi seumuran nggak sama lu? Enggak sih, dia kalau sekitaran umur 40-an lah. 40-an. Kalau posisi dia sebelum ini ya meninggal ya, dia di umur 40-an lah. Nah, nyampe tua tuh dia selalu terus mengurung diri tuh. Nyampe ditinggal orang tuanya juga tetap sama. Karena itu cuman gara-garanya cuman dia pengen motor, cuman nggak diturutin, itu doang. Dan bentuk rumahnya Bang, itu tuh rumah jadul, rumah zaman dulu tuh. Nyampe sekarang bangunannya masih utuh, masih kayak gitu, nggak ada renovasi sama sekali. Sekarang nih? Dari dia kecil nyampe dia di umur 40 ya, sebelum dia meninggal ya, bangunannya masih sama. Tahu kan apa bangunan rumah-rumah dulu kan, jendelanya gede gitu kan. Gua aja pernah masuk Bang ke rumahnya dulu, tapi itu pas waktu kecil. Itu tuh emang atapnya tinggi gitu kan, terus sakanya gede-gede. Tahu saka kan ya, yang penopang gitu kan, sakanya gede-gede. Terus di pintu ruangan duanya tuh ada gambar banteng tuh, kayak kepala banteng gitulah ya. Pokoknya serem lah, dari rumahnya udah serem. Itu terakhir gua lihat tuh pas waktu masih SMA lah. Masih SMA gua lihat kondisi rumahnya lah ya. Lah lambat laun dia sering mengurung diri lah. Di samping rumahnya kan ada pohon bambu Bang, dan di situ ada penghuninya kuntilanak. Kuntilanak? Iya. Ya orang taunya kan dia masih normal lah ya, cuman dia kurang membaur aja lah sama masyarakat gitu kan. Nah lama kelamaan pas waktu itu ada suatu kejadian Bang.
Dia pas waktu di umur 30-an lah, Iya. 30 ke atas lah ya. Pas waktu itu ada tuh kiai Iya. baru balik tuh dari Iya. acara tahlilan tuh, Heeh. baru balik terus parkirin mobilnya kan depan rumahnya. Iya. Nah si orang ini lewat tuh, tangannya sambil di belakang bang kayak gini. Astagfirullahaladzim. Tetangga lu itu? Tetangga gua. Terus? Lah ternyata Pak Kiai ini lihat tuh keluar dari mobil, nanyain tuh sama si orang itu. Kan sebutlah si A lah ya. Terus? Kamu kok keluar-keluar bawa anak sih? Nggak enak lah kalau dilihat sama yang lain, kalau yang bisa ngelihat gitu. Pas waktu itu gua ada di samping situ bang, daripada nongkrong sama teman-teman. Terus si A ini jawab gini, tuh kan tadi mah di rumah aja sama ibu, jangan ikut bapak. Ngomong siapa? Dia tuh nengok ke belakang kayak seolah-olah tuh ngomong sama yang ada di belakang, mungkin anaknya kali ya. Si kayak itu cuman geleng-geleng doang. Udah tuh dia terusin jalan dan hampir tiap malam dia kayak gitu. Cuman kebetulan itu pas waktu itu ketemu kiai, jadi si kiai itu kan ngasih tahu kan, biar jangan lagi-lagi lah gini gitu kan, siapa tuh ada yang lihat kan gak enak gitu kan, ya ditambah serem nih di desa nih gitu kan. Pas waktu itu si A ini lewat, terus saya kan ini kan ngabarin si kiai ini kan, Pak Kiai emang tadi ngeliat apaan? Si A ini kalau lewat dia tuh suka bawa anak dari mana? Banyak banget anaknya. Itu aja yang dibawa segitu loh, belum di rumah. Astagfirullahaladzim. Anak apa itu? Jadi dia tuh kata si kiai itu, dia tuh menikah sama si kuntilanak itu bang. Dan di rumahnya itu kata si kiai ini hampir ada puluhan lah anak-anaknya. Dan itu bentuknya tuh kayak tuyul. Cuman kayak tuyul. Iya, cuman di situ di desa saya itu tuh aman, nggak ada yang kehilangan apa-apa gitu. Jadi ya udah kayak anaknya aja gitu. Kalau main suka malam-malam gitu kan, dibawa kan sama itu si A itu kan. Udah tuh pas waktu itu gua balik tuh yang cuti itu kan. Pas mendengar dia meninggal, si A itu meninggal. Jadi nih jadi apa? Kok pengen tahu kan dia meninggalnya kayak gimana gitu kan. Lah dia tuh meninggalnya itu nggak ada yang tahu dia meninggal. Jadi tadinya kan si A ini kalau semisal mau makan kan sampingnya kan rumah saudaranya tuh. Di rumah saudaranya ini sengaja tuh temboknya tuh dibolongin buat akses masuk si A tuh, biar bisa masuk, bisa buat ngambil makan. Dan makanya apa bang, dia si tetangganya ini dia tuh selalu nyediain 2 magicom tapi isinya nasi doang. Nasi doang? Magicom nasi kan? Nggak ada lauknya bang. Nggak ada lauknya? Jadi dia tuh hampir sehari tuh 4 magicom. Allahu Akbar. Padahal di rumah itu cuman dia doang loh. Masa iya sehari makan 4 magicom? 4 magicom buat dia doang? 4 magicom. Makan di mana? Di kamar? Ya nggak tahu, pokoknya si tetangga ini naruh magicom tuh di laci lah, di meja gitu kan. Nanti kalau misal dia lapar juga paling ngambil sendiri kan. Ntar balik-baliknya paling kondisi magicomnya kosong gitu kan. Bayangin aja bang, satu orang 4 magicom hampir tiap hari gitu. Terus ya mau nggak mau kan karena masih saudaranya kan, jadi selalu sidain terus gitu kan. Ya namanya udah nggak ini ya, udah nggak normal ya, jadi ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Ternyata itu pas waktu dia masa hidupnya. Dan yang lebih anehnya lagi, dia tuh hampir tiap Jumat pagi dia tuh nyebar air kencingnya dia. Allahu Akbar. Di depan rumahnya dia sendiri. Jadi rumahnya dia kan, ini kan jalan raya nih. Ini rumah tetangganya dan ini rumahnya dia kan. Dia tuh sebar di jalan raya ini bang, air kencing satu bak. Ya, cuma nggak tahu tuh buat apa tuh air kencing itu. Tapi satu bak penuh tiap Jumat
pagi. Itu dia kencing sendiri. Dia kencing sendiri, setelah penuh dia Besar. sebarin tuh di jalan. Cuma nggak tahu itu buat apa, nggak tahu. Itu nggak ada yang tetangga yang nanyain. Itu nggak ada, jadi udah jadi hal yang wajar gitu. Jadi udah pada tahu lah. Itu di Dan- saat orang tua udah meninggal kan itu. Udah meninggal. Dia sendirian di situ kan. Pertama kan karena dia stresnya gara-gara dia mau sesuatu tapi nggak dibeliin, itu stres kan. Pas begitu orang tua dua-duanya meninggal, ya udah tuh dia sendirian kan di satu rumah gede itu kan. Mungkin saking dia sering mengurung diri, terus nggak berbaur dong sama masyarakat gitu kan. Jadi mungkin ya salah satunya siapa sih yang mau nemenin gitu kan. Ya itu si penghuni pohon bambu itu. Nah terus itu yang nyebar kencingnya dia tuh gimana lagi tuh? Ya pas dia tuh hampir tiap pagi, jadi pas pagi-pagi kalau lewat situ Bau bau pesing, pesing banget pasti. Nggak tahu itu ritual apa, gue juga nggak tahu. Si Kiai juga nggak bisa menjelaskan sih masalah itu. Ya terus apa lagi nih? Nah begitu dia meninggal tuh kan pada penasaran tuh, rame tuh depan rumahnya tuh. Nyampe sekarang rumahnya tuh kosong, nggak dirubin sama sekali. Jadi ya masih dengan bangunan sekarang, sama yang dulu masih sama. Penyebabnya dia meninggal kenapa? Ya itu nggak ada yang tahu. Dia tuh tahu-tahu pas waktu itu kan udah disediain makan nih, cuman sehari 2 hari dia nggak ngambil tuh. Tetangga itu buka Magicom, nasinya masih ada. utuh kan. Jadi ya udahlah, mungkin belum lapar atau apa gitu kan, mungkin di dalamnya tok kali ya. Iya. Namanya orang kan normal kan, mungkin bisa dibayangin ya udahlah paling juga nanti diambil sendiri gitu kan, nanti juga makan gitu kan. Seminggu lewat, hampir 2 minggu, mau 2 minggu nih. Si tetangga ini curiga nih, mau nggak mau kan ngajak sama warga, ayolah coba masuk ke dalam, ada apa sih gitu kan. Pas begitu didobrak tuh pintu masuknya tuh, terus dicari orangnya. Dia tuh tidurnya bang, tuh kayak di kasur tapi kayak ada kelambunya gitu loh, ada kelambunya. Kelambu jadi kayak buat penutup itu loh, kasur itu udah kaku bang, pucet banget. Itu kan rame kan, manggil polisi, terus diurusin sama keluarganya gitu kan. Terus didiagnosis sama dokter, katanya udah lama nih meninggal, sekitaran semingguan tuh udah meninggal. Ini kok bisa didiemin itu kan. Dan si tetangga ini cerita kan, karena emang orangnya gitu, orangnya tuh nggak berbaur tuh sama masyarakat, sama tetangga, nggak pernah ngobrol lah sama sekali lah. Dia tuh dunianya tuh sama alam gaib. Jadi sama orang-orang kayak kita tuh, kalau pagi sampai sore dia nggak pernah keluar rumah, cuma malam doang dia lah. Ya malamnya keluarnya juga cuman gitu doang, ngajak anaknya main doang tuh, bolak-balik komplek doang udah. Anjir. Itu bang. Anjir bang cerita. Itu pas pengalaman, dan pas kebetulan tuh pas waktu gue lagi balik nih, ngalamin tuh pas waktu dia meninggal tuh. Tapi secara pemakaman tuh normal bang, kayak orang-orang pada umumnya gitu. Iya, jadi ya jadi cerita desa situlah ya. Jadi setelah dia meninggal, ya kayak di rumahnya dia ya masih terkenal angkernya sih. Jadi ada orang yang sering lewat situ, sering digangguin suara-suara gitu lah. Nyampe sekarang masih kayak gitu. Sampai sekarang. Nah itulah cerita yang bisa gua sampein nih di acara ini. Ini cerita lu nih bang ya? Iya. Ini dari pengalaman saya sendiri bang. Nah, ini gua mau nanya juga nih bang. Iya, apa? Lu kerja kan waktu itu di buat pabrik semen itu ya? Bagian ini apa, ekspedisi. Oh, ini waktu di Cirebon nggak salah ya? Cirebon. Itu ada kamar yang nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Nah itu lu dikasih tahu nggak tuh saat itu? Nyampe sekarang nggak pernah dikasih tahu. Nggak pernah dikasih tahu? Iya. Itu kenapa nggak dibukain, apa itu nggak dikasih tahu tuh? Nggak dikasih tahu. Pokoknya udah jangan nanya ini gitu. Yang penting jangan dibuka. Pokoknya jangan diapa-apain lah. Kalau ada kejadian apa-apa ya udah tinggal diantepin aja udah. Jangan direspon. Aneh juga ya, kenapa itu kamar dikunci ya? Makanya
Untung di situ saya nggak lama bang, gua nggak lama di situ. Nggak lama situ ya. Di situ tuh cuman berapa bulan doang sih. Habis itu kan gua dipindah lagi tuh proyek baru pindah lagi tuh. ke Iya. berbagai kota. Untungnya di situ nggak lama. Cuman yang dua bapak-bapak ini bisa betah banget, cuma nggak tahu. Gitu. Iya. Sampai sekarang bang masih jadi misteri itu. Iya ya. Terus juga nih tetangga lu itu ya. Yang tetangga Wah tadi. ini gila gokil sih. Ini tetangga lu nih dia mengurungkan diri, ya kan? Iya. Dan ternyata dia kawin sama Makhluk halus. Mbak Kunti gitu. Mbak Kunti itu yang penjaga pohon bambu itu bang. Untuk nyampe sekarang ini rumahnya masih ada. Bangunannya masih ini dan Masih nggak ada ya? kerawat. Nggak kerawat. Nggak ada yang berani bang masuk ke situ. Dan mungkin untuk pintu belakang itu Iya yang akses dari tetangga ke pintu rumahnya Iya, dia iya, yang di belakang yang jebol tembok itu loh. Mungkin disemen lagi atau gimana. Cuman tetangganya masih di situ. Sama di situ Masih ya. di Ya, situ. pasti sih bakal kalau jadi gua tetangganya ya bakal gua Iya, tutup lagi. iya, mau gimana kan udah Iya. rumah di situ masa yang mau pindah kan. Nah berarti nih yang gue jadi penasaran anak-anaknya itu sama Kunti itu berarti masih ada di situ. Ya kemungkinan masih ada bang. Apa bisa jadi tetangga lu itu juga ada di situ? Ya nggak tahu itu bang, kalau masalah itu nggak Gila. tahu bang. Cuman untuk saat ini ya yang sering didengar sama warga situ ya paling suara Kunti, suara anak-anak lari, itu paling itu doang sih. Itu doang. Cuman kesini juga bangunannya makin nggak kerawat. Paling kalau yang di depan-depannya mah kayak nyambutin rumput gitu kan. Ya, kalau yang untuk ke dalam nggak ada yang berani masuk bang. Kalau kayak di film-film sih biasanya ya. Ya. Ya karena dia nikah sama yang gaib ya. Dia meninggal. Ya benernya sih nggak apa-apa ya. Dan ya dia bersama dengan istri dan anak-anak. Kalau itu udah di Ya, luar itulah. nalar kita. Luar nalar kita lah, wallahu alam. Nah. Ya nih bang, cerita lu epic banget sih bang. Di lu berbagai kota lu menemui horor terus ya kan? Iya. Hingga akhirnya cerita lu di kampung lu, tetangga lu yang meninggal dengan itu juga, dan juga apa maksudnya mengalami ya begitulah ya. Iya. Dan kita berdoa nih semoga tetangga lu ini ya diterima amal Amin. ibadahnya Amin. dengan sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bang, dari sekian cerita lu nih ya. Iya. Kira-kira nih ada pesan nggak buat kita semua nih? Oh ada. Untuk yang pertama ya, dimanapun kita berada, Iya. walaupun di mana lah, dari pengalaman saya dari 4 kota itu, pasti selalu ada yang namanya makhluk gaib sama makhluk halus. Pasti selalu ada. Dan untuk pesan yang kedua ya, Iya. kita tuh jadi orang jangan selalu menyendirilah. Kalau ada masalah, Ya, betul tuh. kita sampaikan masalah ke teman, ke sahabat, atau bahkan ke pacar lah. Jangan Ya. kita pendam sendiri gitu. Ya biar kita plong aja gitu, biar nggak Betul, stres betul. untuk menghadapinya. Jadi Itu aja sih segala Bang, paling. betul, Pi. Emang bener sih apa yang kata Bang Kohar ya. Iya. Kita tuh harus sosialisasi juga sih, jangan menyendiri gitu aja ya. Jadi Iya. biar tahu lah kita Biar gimana tahu gitu lah. ya. Bener Bang ya. Oke Bang, Oke, mungkin gua banyak terima kasih nih buat Siap. lu nih, Bang. Sama-sama Bang. Cerita lu nih epic banget. Ya gila Bang, gua dari tadi gua merinding sahdu gua dari tadi nih denger cerita nih. Oke Bang, makasih banyak Siap. nih Bang Oke. Kohar nih Yuk. udah sempatkan waktunya nih di Klimis Official nih Bang ya. Siap. Nih pulang ke Tangerang nih. Pulang ke Tangerang. Tangerang, hati-hati di jalan ya Bang ya. Oke. Ya. Alhamdulillah, semoga nggak ada kejadian apa-apa lah. Amin ya rabbal alamin. Dah, mungkin itu aja. Ya, gue ingetin nih bagi kalian semua nih yang punya cerita horor tentang pendakian kalian atau tentang cerita horor sehari-hari, boleh chat aja langsung di IG kita nih, di IG ndak.ansah dan Klimis Official. Di linknya ada di deskripsi ya. Lu klik, lu chat, nanti kita balas kok. Biar kayak ini nih, Ya. Bang Kohar ini nih, ya kan. Udah mungkin itu aja dari kita. Salam misteri.